Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat semuanya. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menikmati pelajaran jarak jauh ini, atau bahasa kerennya adalah secara online, dengan baik sebaik-baiknya. Dimanapun kalian berada, Ibu akan selalu mensupport kalian untuk senantiasa belajar dan belajar, karena belajar tidak mengenal waktu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan rangkuman mengenai materi yang sebelumnya, yaitu mengenai alat-alat gambar. Untuk bab pertama yaitu peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Adapun tujuan kegiatan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengenal berbagai peralatan dan kelengkapan gambar. Kemudian yang kedua adalah supaya siswa dapat menggunakan dan memelihara peralatan gambar tersebut. Pokok bahasan yang pertama adalah alat-alat gambar. Di sini kami akan membicarakan mengenai peralatan gambar. Untuk mencapai tujuan menggambar yang baik, yaitu yang memenuhi standar ISO, kita perlu alat-alat yang baik pula, yaitu peralatan yang baik. Dengan peralatan gambar yang baik tadi dan ditunjang dengan keterampilan penggunaan alat-alat, maka akan tercapai tujuan tadi. Dengan peralatan yang lengkap, belum tentu dapat terampil menggambar, kalau saja tanpa latihan. Dengan peralatan sederhana pun, jika penggunaan alat-alat gambar dilaksanakan dengan baik, konsekuen, dan disiplin, akan membantu di dalam keberhasilan menggambar. Sekali lagi, ketekunan, kerajinan, kekonsekuenan, dan kedisiplinan dalam menggunakan alat merupakan langkah awal keberhasilan dalam menggambar teknik. Jadi, bisa disimpulkan di sini, anak-anakku sekalian harus dituntut untuk disiplin, kemudian konsekuen, kemudian dalam penggunaan peralatan gambar teknik tersebut harus sesuai dengan fungsinya. Adapun alat-alat yang digunakan dalam menggambar teknik diantaranya adalah yang pertama adalah kertas gambar yang sesuai dengan standar. Kita menggunakan standar ISO. Kemudian yang kedua adalah pensil atau rapido. Yang ketiga adalah jangka dan kelengkapannya. Kemudian yang keempat adalah macam-macam mistar. Yang kelima adalah malbusur atau kurva. Kemudian yang keenam adalah mal huruf dan angka. Serta yang ketujuh adalah penghapus. Kemudian yang kedelapan adalah peruncing pensil. Kemudian yang kesembilan adalah meja gambar dan kelengkapannya. Serta yang kesepuluh adalah komputer. Untuk kertas gambar yang sesuai standar, untuk tingkatan SMK kita masih belajar, kemudian kita menggunakan kertas ukuran A3 untuk penggunaannya, kemudian pensil atau rapido, kita menggunakan pensil, karena kalau rapido selain harganya mahal, kita belum terbiasa dengan menggunakan rapido.
Jadi, untuk kalian setingkat SMK sebagai pemula, kita usahakan dulu untuk menggunakan pensil. Pensil yang kita gunakan adalah yang ukuran 2B. Meskipun di pasaran itu sangat banyak sekali, tetapi kita harus hati-hati untuk pemilihan pensil 2B karena terdapat banyak sekali yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian untuk jangka dan kelengkapannya, banyak di pasaran, kita beli di toko buku juga bisa memperoleh jangka. Kemudian macam-macam mistar, kita menggunakan mistar segitiga sama kaki. Jadi sepasang segitiga. Kemudian mal busur atau kurva, kemudian mal huruf dan angka, yaitu penggaris yang ada angkanya, berarti itu disebut mal angka. Kemudian kalau di situ ada seperti sablonan atau hurufnya, itu dinamakan mal huruf. Kemudian penghapus, kemudian peruncing pensil, ya. Meja gambar dan kelengkapannya apabila dimungkinkan. Kemudian komputer, ya, kita kalau sudah belajar lebih lanjut berarti kita dari manual menggunakan pensil bisa beralih ke komputer. Untuk kertas gambar, cara menentukan ukuran kertas gambarnya adalah sebagai berikut. Kertas gambar itu mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sebagai ukuran pokok dari kertas gambar, kita ambil ukuran A0. A0 itu adalah ukuran gambar atau ukuran kertas gambar yang paling besar, yang mempunyai luas 1 meter persegi atau 1.000.000 milimeter persegi. Perbandingan lebar dan panjangnya sama dengan perbandingan dari sisi bujur sangkar dengan diagonalnya. Jika lebar bujur sangkar mempunyai lebar sisi X dan diagonalnya Y, sama dengan X akar 2. Selanjutnya, X dipakai sebagai lebar, yaitu lebarnya kertas, dan Y sebagai panjang kertas. Jadi, X adalah merupakan lebar kertas gambarnya, kemudian Y adalah sebagai panjang dari kertas gambarnya. Bisa kalian lihat pada gambar di PPT Ibu, yaitu bahwa kertas ukuran A0 kalian bisa melihatnya itu adalah kertas yang paling besar. Kalau ukuran kertas A0 itu kita bagi menjadi 2, berarti akan mendapat bagian A1 dan A1, yaitu ukuran kertas A1 dan A1. Nah, kalau ukuran kertas yang A1 tadi kita bagi 2 atau kita lipat menjadi 2, maka akan menjadi kertas ukuran A2. Begitu juga kalau kertas A2 tadi kita lipat menjadi 2, maka akan menjadi ukuran kertas A3. Begitu juga kalau ukuran kertas A3 ini kita lipat lagi, berarti akan menjadi ukuran kertas A4. Demikian juga kalau A4 ini kita bagi menjadi 2, maka akan menjadi A5. Jadi bisa kalian lihat di PPT Ibu,
Gambar atau ukuran kertas gambar yang A5 itu adalah ukuran yang paling terkecil. Kemudian A0 adalah yang terbesar. Kemudian yang kita gunakan nanti bersama-sama adalah ukuran A3 dan A4. Semuanya ukuran ini nantinya dalam milimeter. Nah, untuk ukuran kertas gambar yang sesuai dengan standar ISO 216, yaitu kita ingin mengetahui terlebih dahulu ISO atau ISO itu apa sih? ISO adalah International Standardization for Organisasi, yaitu organisasi dunia yang menangani mengenai standarisasi atau mengenai standar mengenai gambar, teknik, dan ukuran-ukuran beserta ketentuan yang lainnya. Atau ada juga yang NNI, yaitu Netherlands Normalist Institute, tetapi kita menggunakan ISO di Indonesia. Nah, ukuran kertas gambar ditentukan seperti terlihat pada tabel di atas, bahwa untuk ukuran garis tepi atau C pada tabel itu adalah ukuran tepi bawah, tepi atas, dan tepi kanan. Jadi, Ibu ulangi lagi bahwa di dalam tabel yang akan Ibu sampaikan pada layar yang setelahnya ini, C itu adalah ukuran tepi bawah, tepi atas, dan tepi kanan. Sedangkan tepi kiri untuk setiap ukuran kertas yaitu 20 mm atau sama saja dengan 2 cm. Hal ini dimaksudkan untuk jika nanti kertas itu akan dijilid atau dibundel, gambarnya tidak akan terganggu. Jadi, bisa kalian lihat, bisa kalian pahami bahwa dalam setiap kertas, baik yang kalian gunakan, kertas atau buku tulis itu, di tepinya, tepi kirinya pasti ada 2 cm yang tidak atau untuk penjilidan. Jadi ada selah 2 cm itu sebelum garis yang kita pakai untuk penomoran. Nah, di situ adalah berfungsi untuk menjilid atau kegiatan jilid menjilid buku sehingga tidak akan mengganggu tulisan atau cetakan yang berada di sebelahnya. Ukuran kertas gambar yang tadi Ibu sampaikan sebelum Ibu menyampaikan ini, bahwa C yang dinamakan C adalah yang seperti ini. Ya. Kemudian yang dinamakan C adalah yang ini. Kemudian yang ini, tepi atas, tepi bawah, tepi kanan. Nah, untuk yang sisi kiri adalah yang seperti ini. Sisi kiri. Sisi kiri adalah ukurannya 2 cm atau 20 mm. Nah, bisa kalian lihat di layar untuk ukuran kertas, yaitu Ibu bisa mulainya dari A0. A0 itu mempunyai ukuran kertas lebar adalah 841 mm atau 84,1 cm. Kemudian untuk panjang adalah
1189 mm atau 118,9 cm. Kemudian untuk sisi kiri adalah 20 atau 2 cm. Kemudian untuk C itu adalah 10 mm atau 1 cm. Kemudian untuk ukuran A1. A1 mempunyai lebar 594, kemudian panjangnya adalah 841 mm, kemudian sisi kirinya adalah 20 mm, dan sisi C-nya adalah 10 mm. Kemudian untuk ukuran A2 mempunyai lebar 420 mm, kemudian panjang 594 mm, sedangkan sisi kiri adalah 20 mm, dan sisi C-nya adalah 10 mm. Kemudian untuk A4 mempunyai lebar 297 mm, kemudian panjangnya adalah 420 mm, dan sisi kanannya atau sisi C-nya adalah 10, kemudian sisi kirinya 20 mm. Untuk A4 dijumpai lebar 297 mm, kemudian panjang 420 mm, kemudian sisi kirinya adalah 20 mm, dan untuk C-nya adalah 10 mm. Kemudian untuk ukuran kertas A4 yaitu lebarnya adalah 210 mm, kemudian panjangnya adalah 297 mm, sedangkan untuk sisi C-nya, sisi kirinya adalah 20, kemudian untuk C-nya atau tepi atas, tepi bawah, dan tepi kiri, tepi kanan adalah 5 mm. Anak-anakku, bisa kalian lihat, bisa disimak bahwa untuk lebar kertas A0 yaitu 841 itu akan sama dengan panjangnya kertas ukuran A1. Kemudian lebar kertas A1 merupakan panjangnya kertas A2. Demikian pula untuk lebar kertas ukuran A2 merupakan panjang dari kertas ukuran A3. Demikian pula untuk ukuran lebar dari A3 yaitu 297 mm akan sama dengan ukuran panjangnya dari kertas A4. Sehingga bisa kalian mengingatnya bahwa lebar dari kertas sebelumnya adalah merupakan panjang dari kertas atau dari ukuran kertas sesudahnya. Kemudian untuk sisi kiri dari keseluruhan ukuran kertas A0, A1, A2, A3, dan A4
adalah sama, yaitu 2 cm atau 20 mm. Untuk lebar atau batas atas, batas bawah, kemudian batas kanan dari masing-masing kertas, ukuran kertas A0 sampai A3 adalah sama, yaitu 10 mm. Yang berbeda di sini adalah yang A4, yaitu ukurannya adalah 5 mm atau 0,5 cm. Jadi, untuk bisa kalian anak-anakku semua perhatikan tabel yang ada di slide ini dengan baik-baik. Semoga kalian bisa memahaminya dan menyimpulkannya. Selain peralatan gambar yang telah disebutkan tadi, yaitu kertas gambar, maka peralatan gambar yang lainnya adalah pensil. Pensil ini pada umumnya ada berbagai macam, yaitu bisa dikategorikan 3 macam. Yang pertama adalah pensil biasa, kemudian yang kedua adalah pensil yang bisa diisi kembali, kemudian yang ketiga adalah pensil mekanik. Jadi, Ibu ulangi lagi, pensil itu ada berbagai macam. Di antaranya yaitu pensil biasa yang biasa kita pakai, kemudian pensil yang bisa diisi, kemudian pensil mekanik. Nah, untuk pensil ini mempunyai tingkat kekerasan dan tingkat kelunakan yang berbeda-beda berdasarkan dari keterangan huruf yang berada di belakangnya. Akan kita simak pada slide setelahnya ini. Mari. Nah, pada slide ini bisa kalian lihat bahwa dari pensil yang biasa tadi ternyata ada 3 macam kekerasan atau tingkat kekerasannya. Jadi 3 macam itu bisa dikategorikan lunak, sedang, dan keras. Nah, dari lunak, dari kolom yang tertulis lunak itu dimulai dari 3B, kemudian 4B, kemudian 5B, 6B, 7B. Ya. Ibu ulangi lagi, untuk kategori lunak itu dimulai dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Angka di belakang dari angka itu, huruf yang berada di belakang angka tersebut, yaitu B, itu adalah menandakan atau B di sini diartikan dengan black. Ya. Semakin besar hurufnya, berarti semakin lunak. Atau huruf B ini, ya, angka di depan huruf B menunjukkan tingkat kelunakannya. Semakin besar angkanya, semakin lunak. Sehingga bisa dikategorikan 2B dengan 4B itu lebih lunak yang 4B. Karena angka di depan huruf B, angka 2 dengan angka 4 adalah lebih besar dari angka 4. Sehingga semakin besar angkanya, maka semakin lunak. Kemudian untuk kategori sedang.
dimulai dari B, kemudian HB, kemudian F, kemudian H, kemudian 2H dan 3H. B di sini adalah black atau hitam, kemudian HB adalah half black atau setengah hitam, kemudian firm, hitam tetapi tidak begitu hitam dan tidak keras, kemudian H. H ini adalah hard atau kategori keras. Ya. Bisa kalian simak, bisa dilihat di tabel, keras dimulai dari angka 4. 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa angka di depan huruf H menunjukkan tingkat kekerasannya, atau semakin besar harganya, semakin keras. Seperti contoh, untuk 4H dan 7H, karena angka di depan huruf H lebih besar angka 7 daripada angka 4, sehingga 7H lebih keras dibanding dengan 4H. Jadi, Ibu ulangi, ada tiga kategori, yaitu lunak, sedang, dan keras. Angka di depan huruf H menunjukkan tingkat kekerasannya. Semakin besar harganya, semakin keras. Kemudian untuk huruf B, angka di depan huruf B menunjukkan tingkat kelunakannya. Semakin besar angkanya, semakin lunak. Silahkan kalian bisa memahaminya dengan melihat tabel, yaitu tabel tingkat kekerasan pensil. Setelah kita mengetahui macam-macam pensil, kemudian kelunakan dan kekerasannya, lalu kita akan mempelajari mengenai cara meruncingkan pensil. Meruncingkan pensil sangat diperlukan karena salah satu faktor baik atau buruknya suatu garis tergantung dari cara meruncingkan pensil. Oleh karena itu, meruncingkan pensil harus baik. Meruncingkan pensil jangan digosok-gosok ke dinding, meja, atau lantai, sehingga dinding, meja, atau lantai menjadi kotor. Oleh karena itu, kita harus menyediakan amplas halus, yaitu dengan nomor 220 atau 400. Yang biasanya disimpan pada sebuah pelat. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat slide selanjutnya. Nah, di dalam slide, kalian bisa lihat cara meraut pensil. Di situ ada plat, kemudian amplas. Jadi amplasnya itu diletakkan di atas plat yang biasanya untuk bor, untuk apa itu ya, untuk mesin-mesin bor itu kan ada platnya, atau plat dari besi. Kemudian di atasnya itu kita kasih amplas yang ukuran 200 atau nomornya 200 atau 220 atau 400 tadi yang Ibu sampaikan di muka. Kemudian bisa kalian lihat jarak atau harus berapa milimeter, kemudian dengan sudut yang berapa permukaan dari pelat tersebut. Silahkan kalian mengamati dan melihatnya dari slide.
Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai bagaimana meruncingkan pensil, sekarang kita akan mempelajari mengenai bagaimana menggunakan pensil. Dipikir-pikir, menggunakan pensil itu sepertinya tidak ada tekniknya. Dipegang langsung kita tuliskan atau kita goreskan, maka akan terjadi tulisan, akan terjadi suatu goresan. Tetapi kalau kita menggunakan tekniknya mungkin akan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Nah, silahkan kalian simak di slide bahwa untuk mendapatkan garis yang baik, yaitu rata dan tajam, maka pensil harus ditarik sambil diputar pelan-pelan dan kedudukan pensil tersebut adalah 60 derajat dari garis yang akan kita buat. Nah, bisa kalian lihat bahwa kalau untuk mendapatkan tulisan, untuk mendapatkan coretan atau garis yang rata dan tajam, itu harus dengan teknik, yaitu pensil harus ditarik sambil diputar pelan-pelan dan dengan kedudukan pensil 60 derajat. Nah, pada pertemuan kali ini untuk alat-alat gambar, Ibu menyampaikan rangkuman dari alat-alat gambar yang kita bahas, yaitu dari kertas gambar, kemudian pensil. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas mengenai penghapus, kemudian meja gambar, kemudian kertas, kemudian alat gambar yang lainnya yaitu Rapido, kemudian kertas gambar yang ukurannya A3 yang lebih spesifik lagi, kemudian jangka, kemudian komputer. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.